warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada subuh hari ini. Bersama-sama kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah sebagai sarana pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita akan membahas ayat-ayat puasa. Pada sebelumnya kita telah membahas putusan tarjih tentang puasa. Dalil-dalil ini atau ayat-ayat puasa ini sebenarnya sudah dicantumkan dalam dalil-dalil putusan puasa, tapi kita akan bahas sedikit lebih rinci dalam 5 ayat ini, yaitu dimulai dari ayat 183 surat Al-Baqarah sampai dengan ayat 187 sebagaimana yang tadi dibaca dalam rakaat pertama. Kita akan baca dulu, saya akan mengawali, Bapak Ibu berkenan mengikuti. Mudah-mudahan nanti bisa dihafal baik sebelum Ramadan maupun nanti di awal-awal Ramadan, untuk kemudian lebih mantap menjalankan ibadah puasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ada 4 hal dalam ayat ini. Yang pertama, apa filosofi ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, apa itu asyam, kapan disyariatkan. Yang ketiga, apakah asyam yang telah diwajibkan kepada umat terdahulu sama dengan kewajiban berpuasa kita. Kemudian kenapa takwa yang menjadi tujuan daripada ibadah puasa. Pertanyaan-pertanyaan ini akan kita rinci jawabannya. Yang pertama, seruan Allah. Salah satu seruan Allah dalam Al-Quran adalah panggilan dengan identitas keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Umumnya seruan ini banyak Allah turunkan ayat-ayatnya di periode Madinah, karena secara kuantitas umat Islam lebih banyak pada periode Madinah dibanding pada periode Mekah. Di periode Mekah umumnya panggilannya adalah ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia. Ada juga panggilan lain, misalnya ya ayyuhan nabi,
ya ayyuhar rasul, ya ayyuhalladzina kafaru, atau ya ayyuhal kafirun. Nah, di dalam Al-Quran ada 89 ayat yang ada ya ayyuhalladzina amanunya menurut hitungan para ulama, dan silakan dihitung kalau untuk meyakinkan. Dari 89 ayat yang ada ya ayyuhalladzina amanunya, seluruhnya berada di awal kecuali satu ayat saja, yaitu ayat tentang perintah bersolawat dan bersalam. Ya ayyuhalladzina amanunya ada di tengah, karena diawali dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, baru ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ini satu-satunya ayat dari 89 ayat itu yang ya ayyuhalladzina amanunya tidak di awal ayat. Sahabat Abdullah bin Mas'ud menjelaskan tentang makna seruan Allah ya ayyuhalladzina amanu ini sebagai panggilan kasih sayang Allah. Kalau ya ayyuhalladzina kafaru itu hanya satu kali aja, seakan-akan Allah tidak ingin memanggil orang kafir itu lebih banyak, sedangkan orang beriman dipanggil sampai 89 kali. Bahkan Nabi memanggil orang kafir itu dengan perantara Nabi Muhammad, qul ya ayyuhal kafirun. Itu pun panggilan untuk memberikan peringatan bahwa Nabi Muhammad tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang kafir itu. Nah, jadi ini adalah panggilan kasih sayang, karena sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, idza sami'tallah yaqul ya ayyuhalladzina amanu, apabila Anda mendengar Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, fa'ariha sam'aka, maka pasang baik-baik telinga Anda, artinya dengarkan. Apa setelah ya ayyuhalladzina amanu? Imma khairun yu'maru bihi aw syarrun yunha anhu. Bisa jadi setelah ya ayyuhalladzina amanu itu akan ada kebaikan yang diperintahkan, atau kemungkinan kedua akan ada keburukan yang dilarang. Jadi seakan-akan Allah ingin agar orang beriman yang diseru itu memperoleh kebaikan sehingga diperintahkan sesuatu, dan Allah tidak ingin seseorang mukmin itu terjerumus dalam keburukan sehingga Allah melarang sesuatu. Misalnya ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Dalam hal ini ada kebaikan yang Allah perintahkan, yaitu beristi'anah, memohon pertolongan Allah melalui sabar dan sholat. Atau dalam ayat lain Allah melarang kaum mukmin untuk makan riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Hai orang-orang beriman, jangan memakan riba. Jadi ada keburukan yang dilarang atau ada kebaikan yang diperintahkan. Termasuk dalam ayat puasa ini ada kebaikan yang Allah perintahkan, yaitu diwajibkannya puasa. Karena itu Bapak Ibu, kalau membaca ayat atau bertadarus, ketika sampai pada satu ayat yang ada ya ayyuhalladzina amanunya, maka perhatikan setelahnya apakah berupa kebaikan yang diperintahkan atau berupa keburukan yang dilarang. Dan ini menunjukkan kasih sayang Allah. Jadi rasakan sebagai panggilan atau seruan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Nah, ini filosofi ya ayyuhalladzina amanu.
Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian as-siyam. As-siyam itu bentuk jamak dari shaum, berasal dari kata shoma yasu, yang arti bahasanya adalah al-imsak, al-imtina, menahan diri dari sesuatu. Jadi segala bentuk menahan diri dari sesuatu itu disebut as-saum atau as-siyam. Misalnya kuda yang sudah dipukul oleh kusirnya untuk berjalan, dia tidak mau berjalan, maka kuda itu disebut sedang saum atau perilakunya soim, sebagai soim, tidak mau berjalan. Hal ini juga diungkapkan dalam surat Maryam ketika Bunda Maryam itu mendapat tekanan psikologis karena dirinya hamil tanpa ada suami, dan pada saat itu semua yang hamil memiliki suami, ya. Sementara beliau hamil karena takdir Allah. Dalam satu ayat itu bahkan beliau ingin mati saja sebelum melahirkan itu karena saking beratnya takdir yang dirasakan. Beliau seorang ahli ibadah, kok tiba-tiba hamil tanpa diketahui menikah dengan siapa, tapi hamil. Orang tidak tahu bahwa itu adalah takdir Allah. Mereka tahunya keumuman perbuatan manusia, kalau hamil itu berarti ada yang menggaulinya. Nah, inilah yang menyebabkan tanda tanya bagi orang-orang di sekitar beliau, sehingga beliau pergi menyendiri untuk melahirkan putranya. Nah, setelah lahir Allah perintahkan saum, Allah perintahkan puasa untuk sedikit mengurangi tekanan psikologis yang dialaminya. Karena bisa jadi pertanyaannya sangat menyudutkan, macam-macam, ini suaminya mana, kok bisa hamil, anaknya siapa ini, ya, dan seterusnya, ya. Karena itu beliau dalam surat Maryam itu disuruh untuk mengucapkan bahwa beliau soimah, karena soim dalam pengertian tidak mau bicara. Inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallima yawma insiya. Aku bernazar kepada Tuhanku yang Maha Rahman untuk saum, dan aku tidak akan bicara dengan siapapun pada hari ini. Jadi saum di sini dalam arti bahasanya menahan diri dari sesuatu. Dalam konteks Bunda Maryam menahan diri untuk tidak bicara. Jadi itu arti bahasa dari saum. Arti syariahnya, arti fikihnya, sebagaimana kita kenal, menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa. Misalnya muntah dengan sengaja, berbekam, walaupun terjadi perbedaan pendapat tentang bekam ini, apakah membatalkan puasa. Karena ada hadis yang mengatakan aftarul hajim wal mahjum, yang membekam dan yang dibekami telah berbuka. Tapi Nabi dikatakan pernah berbekam dalam keadaan puasa, sehingga terjadi perbedaan pendapat para ulama. 3 ulama mazhab menyatakan tidak mengapa, Imam Ahmad mengatakan batal puasa yang berbekam. Menghindari perbedaan itu sebaiknya bekamnya di malam hari. Nah, jadi menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat karena Allah. Nah, itu definisi puasa. Kapan diwajibkan syariat puasa Ramadan? Pada tahun kedua Hijriah. Jadi Nabi hanya mengalami puasa Ramadan 9 kali. Kalau Bapak Ibu sudah berapa kali? Lebih dari 9 pokoknya, tergantung senioritasnya. Nah, kemudian
puasa ini ibadah yang istimewa. Apa di antara keistimewaannya? Nanti bisa jadi syafaat pada hari kiamat. Di puasa itu bisa bicara pada hari kiamat, memohon kepada Allah untuk menyelamatkan atau memberi syafaat kepada yang puasa. Dia mengatakan, ayo mana tuhum ta'ama wa syahwat bin nahar wa syafi'ni fihi. Wahai Tuhan, aku cegah hambamu yang beriman ini, yang berpuasa ini, dari memakan makanan dan dari memenuhi syahwatnya di siang hari. Karena itu berikan syafaatmu kepadanya, kepada yang berpuasa ini. Jadi yang tidak bisa bicara berupa perbuatan di dunia, nanti di akhirat bisa bicara. Sebagaimana penjelasan surat Al-Kahfi, mulut terkunci, tangan yang bicara, kaki menjadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi nanti di akhir kehidupan manusia ada binatang yang bisa bicara sebagai tanda besar hari kiamat. Nah, kita tidak tahu bahasanya bahasa apa. Apakah kalau dia di Malang bahasa walian atau gimana? Yang pasti dia akan bicara sebagai tanda besar hari kiamat. Nah, itu puasa. Nah, mudah-mudahan puasa kita ini kita upayakan lebih berkualitas, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hari-hari kita dalam durasi puasa itu mampu kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang produktif, baik untuk kemaslahatan dunia maupun untuk kemaslahatan akhirat. Dan malamnya juga bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang lebih produktif, lebih baik, baik untuk kemaslahatan dunia maupun untuk kemaslahatan akhirat, terutama kemaslahatan akhirat. Sehingga dengan berbagai aktivitas yang bermanfaat, puasa kita menjadi lebih berkualitas. Nah, orang-orang terdahulu juga diwajibkan berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi orang-orang terdahulu ini maksudnya adalah ahlul kitab atau orang-orang beriman terdahulu. Dalam buku-buku tafsir dijelaskan perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan ya mereka diwajibkan puasa Ramadan, ada yang mengatakan mereka diwajibkan puasa, menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, tapi tidak di Ramadan. Jadi yang mengatakan mereka diwajibkan berpuasa di Ramadan, itu saat itu Ramadan sangat panas cuacanya, sehingga mereka memindahkan puasa Ramadan itu ke bulan lain dengan konsekuensi menambah 10 hari. Jadi jumlah puasa mereka 40 hari. Kemudian suatu saat raja mereka sakit. Mereka bernazar kalau raja mereka sembuh akan menambah puasa seminggu 7 hari. Sehingga puasa mereka menjadi 47 hari dalam setahun. Kemudian mereka berpikir kenapa tidak kita sempurnakan saja menjadi 50 hari. Jadi syariat yang ada mereka rubah-rubah sesuai keinginan mereka. Nah, ini yang mengatakan kalau puasa yang diwajibkan Ramadan, tapi kemudian mereka memindahkan karena cuaca Ramadan sangat panas. Alhamdulillah selama 14 abad kita tetap puasa Ramadan, baik itu panas maupun tidak panas. Kita masih tetap menjadikan Ramadan sebagai bulan untuk berpuasa sebagaimana Nabi berpuasa bulan Ramadan. Nah, ada juga yang mengatakan bukan puasa Ramadan, tapi mereka diwajibkan puasa 3 hari. Sama, menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri. Dalam hadis yang menyebutkan perbedaan, bahwa perbedaan satu-satunya adalah makan sahur. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aqlatus sahar.
Yang membedakan puasa kita dengan puasa orang-orang terdahulu itu adalah makan sahur. Jadi makan sahur ini pembeda puasa kita dengan puasa umat terdahulu. Kenapa mereka tidak punya syariat sahur? Karena puasanya sudah dimulai ba'da isya. Saat mereka sudah menuju ke tempat tidur, itu sudah mulai puasa. Dan berbukanya pun sudah menjelang akan isya. Tidak berbuka sebagaimana kita terbenam matahari berbuka. Bahkan yang terbaik menyegerakan berbuka. Sedangkan sahur dianjurkan untuk mengakhirkannya, sehingga dekat dengan waktu sholat subuh. Nah, ini diantara perbedaannya. Karena itu sahur yang menjadi pembeda ini usahakan selalu setiap harinya makan sahur. Dalam hadis Nabi yang lain tentang sahur, as-sahur kulluhu barokah. Sahur apapun yang dimakan, apakah itu roti, satu porsi makanan, buah, camilan, bahkan air putih sekalipun, semuanya berkah. Walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in, walaupun salah seorang dari kalian hanya meneguk seteguk air. Jadi sahur itu tidak dibayangkan harus makan makanan pokok dengan menu 4 sehat 5 sempurna, tapi minum air putih sudah disebut sahur yang berkah. Hanya saja untuk lebih kuat energinya, ya sebaiknya ada makan kalau orang diet gak mau makan nasi. Jadi tetap makan untuk lebih kuat menjalankan perintah Allah, yaitu berpuasa. Nah, kemudian yang terakhir, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Jadi goal daripada ibadah puasa ini adalah takwa. Pada dasarnya semua ibadah mengantarkan pada ketakwaan. Tapi kata para ulama, yang paling efektif, yang paling berpengaruh pada diri seorang mukmin sehingga dia menjadi hamba bertakwa adalah puasa. Di puasa ini sebab utama yang menjadikan seseorang bertakwa. Kenapa takwa yang menjadi tujuannya? Ya karena kemuliaan di sisi Allah hanya bisa diraih dengan takwa. Karena kalau takwa itu, kalau kemuliaan di sisi Allah itu diraih dengan kekayaan, orang miskin gak bisa mulia. Atau kalau kemuliaan di sisi Allah itu diraih dengan pangkat jabatan, yang rakyat biasa, rakyat jelata tidak bisa jadi mulia di sisi Allah. Jadi yang lebih netral sehingga semua bisa meraihnya adalah ketakwaan. Tolok ukur satu-satunya supaya menjadi mulia di sisi Allah tidak lain adalah takwa. Yang kaya bisa meraihnya, yang miskin pun bisa. Yang punya jabatan, pangkat bisa meraihnya, yang tidak punya jabatan pun bisa meraihnya. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka takwa dijadikan goal daripada ibadah puasa. Pengertian paling sederhana dari takwa ini adalah al-imtithal li awamirillah wal ijtinab li nawahihi. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Jadi dengan meningkatnya ketakwaan seseorang, maka berpeluang untuk lebih banyak mentaati perintah-perintah Allah, berpeluang memiliki modal untuk lebih kuat menjauhi larangan-larangan Allah, karena ada ketakwaan. Jadi takwa semacam filter dalam diri seorang beriman, apakah untuk melaksanakan perintah atau untuk meninggalkan larangan. Karena bisa jadi ada orang yang disuruh sholat malas dengan banyak alasan dan lain sebagainya, disuruh berpuasa juga demikian. Karena
modal takwanya tidak kuat, sehingga untuk melaksanakan perintah itu cenderung mengabaikannya. Nah, jadi semakin menguat takwa pada diri seorang, semakin dia bisa menjalankan ketaatan-ketaatan terhadap perintah Allah, dan semakin dia bisa menjauhi larangan-larangan Allah. Disinilah pentingnya sarana mencapai takwa itu, yaitu puasa. Ada definisi lain tentang takwa ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, menjadi pemimpin kaum muslimin pengganti Abu Bakar. Itu Ubay bin Ka'ab, sahabat yang lain, bertanya kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, ma huwa taqwa?" Apa itu takwa, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab? Maka Umar menjawab dengan memberikan perumpamaan. Ditanyalah Ubay bin Ka'ab, "Pernahkah Anda melewati jalan yang penuh dengan duri?" "Pernah," kata Ubay. "Bagaimana Anda melewati jalan tersebut?" "Sarung saya angkat, saya sing-singkan lengan, saya hati-hati ketika berjalan, dan seterusnya." Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Nah, itulah takwa. Seseorang yang berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Tidak hantam pro, semua dilakukan, semua tidak direnungkan apa dampak baik buruknya, dan seterusnya." Nah, itulah ketakwaan. La'allakum tattaqun. Nah, kita beralih ke ayat yang kedua. Tapi ini agak panjang nih. Waktunya mungkin 3-15 menit. Kita baca aja ya. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah fidyatun tu'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Pada ayat ini ada pembicaraan tentang rukhsah, tentang keringanan. Ada 4 keringanan dalam ayat ini. Keringanan pertama, bahwa Allah berfirman menjelaskan kapan diwajibkan puasa itu, ayyamam ma'dudat, pada hari-hari yang telah ditentukan, yaitu hanya 29 hari atau 30 hari selama Ramadan penuh. Kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Allah menyebutkan ayyamam ma'dudat ini memberikan kesan betapa ringannya puasa. Allah tidak syariatkan berbulan-bulan. Allah tidak syariatkan puasa sampai setahun. Hanya 29 hari atau 30 hari. Insya Allah pada tahun ini kita akan puasa 30 hari berdasarkan hisab. Tapi kalau berdasarkan ru'yat, ada wacana sepertinya akan mulai tanggal 2 Maret. Nah, jadi ada perbedaan mulainya nanti ya. Namun kalau di jadwal Kemenang itu sudah dihitung
waktu imsakiyahnya itu 1 Maret, padahal belum ru'yat. Nah, apapun perbedaan yang ada nanti, kalau di putusan tarjih sudah hari Sabtu, berarti tarawihnya hari Jumat malam. Ya, perbedaan di awal itu tidak terlalu berpengaruh ya. Mungkin kalau perbedaan di akhir, di Idul Fitrinya itu yang agak berpengaruh ya. Jadi yang suami ikut yang duluan, yang istri ikut yang belakangan. Nah, jadi ayyam ma'dudat ini keringanan pertama, bahwa puasa itu hanya 1 bulan saja. Dan dalam setiap hari pun tidak puasa sepanjang hari. Malam tidak puasa, dari maghrib sampai subuh tidak puasa, hanya dari subuh sampai maghrib aja yang puasa. Nah, ini menunjukkan ringannya. Keringanan yang kedua, diizinkan berbuka bagi yang sakit ataupun musafir. Tapi karena Allah ingin hambanya menyempurnakan puasa, disuruhlah ganti di hari lain. Jadi Allah itu sebenarnya sayang kepada yang berbuka itu, masih diberikan kesempatan mengganti sebelum masuk Ramadan berikutnya. Berapa jumlah tidak puasa karena sebab safar, karena sebab sakit, maka harus menyempurnakan. Bahkan diberi keringanan sepanjang 11 bulan, dari tanggal 2 Syawal sampai dengan akhir Sya'ban. Ini kalau enggak menyempurnakan itu dengan panjang itu kan terlalu berarti ya. Nilai ketakwaannya hilang. Bagaimana dia mampu lebih dominan puasa di Ramadan, sedangkan mengganti beberapa hari saja tidak mampu. Jadi nilai takwanya seperti tidak muncul. Padahal Allah memerintahkan mengganti itu justru memberikan kesempatan untuk menyempurnakan puasanya. Keringanan ketiga, yang sama sekali tidak kuat puasa, tidak usah mengganti di hari lain. Boleh berbuka, tapi kewajibannya juga ada. Sebagai bentuk kasih sayang Allah, disuruhnya mengganti dengan membayar fidyah atau makanan, dan ditujukan kepada orang miskin. Nah, ini keringanan yang ketiga. Siapa mereka di sini? Orang yang sudah tua renta, tidak kuat puasa, dan orang yang sakit berkepanjangan, tidak kunjung sembuh. Jadi hanya tergeletak di atas kasur, bahkan mungkin pakai infus atau di ICU terus menerus ya. Karena masih hidup, ya diwajibkan puasa. Tapi karena tidak mampu, maka dia membayar fidyah. Keringanan keempat ini terjadi di awal. Di awal disyariatkan puasa. Boleh memilih, ada 2 opsi, mau puasa atau mau bayar fidyah. Tapi tetap diedukasi agar memilih puasa. Makanya ayatnya berbunyi, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalian memilih puasa itu lebih baik, agar jika kalian mengetahuinya. Nah, banyak orang yang tidak mengetahui kemaslahatan puasa ini sehingga tidak puasa. Kira-kira di sekitar Darussalam ini ada nggak yang nggak puasa? Padahal tidak ada uzur. Nggak ada ya, puasa semua ya. Alhamdulillah kalau itu. Jadi beban dakwahnya agak berkurang. Jadi kalau ada maka diajak untuk puasa. Nah, Bapak Ibu, itu ayat kedua. Kita tidak mungkin meneruskan ke ayat ketiga, 4 dan 5. Mungkin nanti karena saya ada jadwal juga taraweh. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan itu. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada sharing berkaitan dengan puasa ini atau hal-hal lain. Monggo, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak kalah semangatnya dalam bulan puasa itu adalah salat tarawih. Mungkin pertanyaannya untuk dari satu, beberapa tahun sholat tarawih kita
1. Nah, di beberapa tempat ada yang melakukan 2, 2, 2, 2, 3. Nah, ada juga yang melakukan dengan 4, 4, 3. Semangatnya insya Allah di bulan Ramadan ini di masjid ini lebih fokus malam itu terawihnya Ustaz. Dari tadi meniadakan kulturnya itu, jadi supaya jamaah lebih bersemangat dan lebih khusyuk terawihnya. Nah, perlu diketahui bahwa jamaah masjid ini heterogen, jadi bukan saja bahwa dia warga mama, jadi siapapun yang mau sholat silakan datang ke masjid. Nah, saya baca di tuntunan ibadah Ramadan yang diterbitkan tadi itu yang disampaikan di situ bahwa Nabi itu sholatnya 4 rakaat tanpa tasawuf awal, kemudian 4 rakaat lagi tanpa tasawuf awal, kemudian beliau sholat witir 3 rakaat tanpa tasawuf awal. Nah, tadi saya baca terus itu ke bawah, tidak berhenti di situ. Beliau sholat 4 rakaat, tapi jangan engkau tanya bagaimana bagusnya indahnya, dan jangan engkau tanya bagaimana pajaknya. Nah, untuk kepentingan dakwah kita supaya semakin banyak orang yang sholat berjamaah, sholat tarawih di sini, apakah kita mengikuti 4-4-3 itu atau 2-2-2-2-2-1 atau 2-2-2-2-3 ini, tentu ada pertimbangan Ustaz. Karena saya khawatir jangan sampai kita memilih 4-4-3 tapi macet gitu, pendek banget malah ini, atau agak panjang malah orang tidak khusus karena kepanjangan tidak biasa. Izin mohon pertimbangannya Ustaz Syarif dan Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pada dasarnya semua formasi itu dibolehkan, karena pimpinan wilayah Muhammadiyah juga menyebutkan ada sekian variasi. Seperti tadi boleh 4-4-3, boleh 2-2-2-2-3, boleh 2-2-2-2-2-1. Jadi witir itu, cara pengerjaan witir yang 3 rakaat itu ada 2. Selama tidak mirip dengan sholat maghrib, itu witir yang 3 rakaat. Kalau mirip dengan sholat maghrib, maka itu terlarang. Jadi kata Nabi, jangan sholat witir seperti sholat maghrib. Bagaimana sholat maghrib? Ada tasyahud awal. Kalau mau ada tasyahud awal, salam. Nanti tambah 1 itu disebut witir. 2 plus 1 itu disebut witir. Bukan satunya aja yang disebut witir. Jadi 2 plus 1 itu witir. Nah, jadi banyak orang, wah ini bukan cara Muhammadiyah sehingga tidak mau sholat seperti itu ya. Sebenarnya tidak, itu semua sudah diizinkan, direkom untuk memilih mana yang lebih luas dakwahnya terkait dengan kehadiran jamaah, itu yang mempertimbangkan takmir. Jadi saya hanya menjelaskan kebolehan aja. Jadi semua boleh. Kalau mau dibagi juga boleh. 10 hari pertama 4-4-3, 10 hari kedua 2-2-2-2-3, 10 hari terakhir 2-2-2-2-2-1. Nah, mau. Nanti itu musyawarah takmir aja. Tapi semua formasi itu boleh. Nah, untuk betapa panjangnya sholat Nabi, betapa bagusnya sholat Nabi, dalam hal ini kita tidak bisa teladani ya. Karena beliau orang paling bertakwa. Nanti dikhawatirkan mengeluh dalam sholat kalau terlalu panjang ya kan? Sahabat saja pernah mengeluh mengikuti Nabi ya. Jadi Huzaifah itu menjadi makmum saat sholat malam Nabi. Nah, Nabi ternyata baca surat Al-Baqarah. Nah, ketika akan berakhir surat Al-Baqarah, Huzaifah ini agak senang.
Wah, sebentar lagi Nabi ruku. Ternyata Nabi lanjut surat Ali Imran. Ingin rasanya beliau tinggalkan, itu dalam hadis itu, ingin rasanya beliau tinggalkan Nabi itu. Siapa suruh ikut Nabi? Nah, dari sisi panjang dan bagusnya kita tidak bisa ikut. Kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat makmum kita. Ya, mungkin formasinya bisa diambil 4-4-3, tapi panjang dan bagusnya tadi agak sulit untuk mengikuti karena ragamnya masyarakat yang hadir di masjid ini. Nah, monggo saja mau dipilih yang mana, saya serahkan kepada takmir untuk bermusyawarah memilih yang lebih cocok untuk aspek dakwah dan seterusnya. Karena kadang-kadang 4 itu bagi lansia cukup berat ya. 4 itu cukup berat bagi lansia, apalagi kalau imamnya itu muridnya Ustadz Alvin. Nah, pasti 1 halaman itu bacanya ya, nggak usah panjang-panjang lah ya. Nanti kalau mau sholat sendiri monggo panjang-panjang, atau sudah jamaah yang setia ya, seperti di Magetan tuh, di pondok apa itu sampai 30 juz kan, berakhir 1 malam itu 30 juz, betapa panjangnya itu. Tapi ada juga yang pendek di Blitar, di Ujanau 7 menit selesai 23 rakaat. Nah, yang penting apa, sholatnya itu bisa lebih nyaman, lebih dihayati, yang lansia bisa ikut, yang muda-muda bisa ikut ya, sehingga bisa mendapatkan manfaat dari pilihan formasi tadi. Saya kira itu, Pak Rifai. Ya. Ye, ada lagi? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye. Ya, zatnya sehat, cuman pelupa. Puasa itu kan minum binatang berposola, dan ini yang mengetahui diwajibkan membayar dia atau tidak? Ya. Ya, enak kalau puasa pelupa itu enak. Enak banget. Karena selama lupa makan tidak batal. Tapi kalau sengaja lupa itu yang batal. Gak apa-apa. Nah, kalau ada yang ingatkan harus dilepas. Artinya harus diselesaikan. Bukan selesaikan tinggal setengah piring kemudian diselesaikan, enggak. Ya betul, nggak apa-apa. Selama dia masih sehat, maka lupanya itu dalam hadis Allah yang memberi makan, Allah yang memberi minum. Betapa sayangnya Allah pada yang lupa ini ya. Tapi jangan mengharap lupa di bulan Ramadan ya. Nah, kalau ada seperti itu nggak apa-apa Pak. Terus diingatkan juga nggak apa-apa. Ya, selama masih kuat puasa, karena lupa itu tidak membatalkan puasa. Tidak harus bayar fidyah selama masih kuat ya. Tapi mau puasa kan? Kuat. Nggak apa-apa. Paham dia puasa, bahwa dia puasa itu paham. Sahur. Ya, usahakan sahur supaya menguatkan daya ingatnya bahwa dia sedang puasa. Kalau nggak sahur dianggap seperti hari-hari biasa. Nah, di saat sahur itu diberi ingatan, artinya diberikan bahwa ini hari ini puasa, makanya kita bangun sahur. Ya memang harus dikawal memang. Kalau nanti lupa di siang hari kita nggak ada, nggak membatalkan puasanya. Tapi kalau kita ada, dia mau makan, ya kita ingatkan. Nah, selama masih kuat, monggo, boleh saja. Dan selama itu lupa, tidak membatalkan puasa, bisa lanjut sampai maghrib. Asalkan tidak pura-pura lupa. Nah, kira-kira yang di rumah itu tahu nggak kalau yang bersangkutan pura-pura lupa? Berarti sudah nggak kuat puasa kalau pura-pura lupa. Ya, kalau memang betul-betul lupa, ya kita yang ingatkan selama kita bisa memantau. Kalau kita tidak bisa memantau, dia betul-betul lupa, ya nggak membatalkan puasanya. Man akala aw syariba wa huwa shaimun, man akala wa huwa nasiyan falyasum wa inna Allaha at'amahu wa asyrabahu.
Jadi siapa yang lupa bahwa dia berpuasa kemudian dia makan atau minum, maka teruskan puasanya, karena Allah yang memberinya makan, Allah yang memberinya minum. Nah, jadi tidak mengapa orang lupa itu. Bahkan di akhir surat Al-Baqarah itu kan kita sudah berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami apabila kami lupa dan apabila kami tidak sengaja, kami keliru, kami salah. Nah, jadi kata Ibnu Abbas, Allah langsung merespon dengan doa itu, sudah aku lakukan. Apa maksudnya Allah mengatakan sudah aku lakukan? Ya sudah diampuni orang yang melakukan sesuatu karena lupa. Nah, sehingga tidak ada batal puasanya. Jadi boleh puasa bagi yang masih kuat walaupun sering lupa atau pikun. Saya kira itu. Ada lagi? Cukup? Baik Bapak Ibu, selamat menjelang puasa Ramadan. Minimal 3 doa ini Bapak Ibu minta. Yang pertama, Allahumma a'tik riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan kami dari api neraka, terutama di ujung malam atau menjelang sahur atau sesaat setelah sahur. Bapak Ibu berdoa dengan doa ini, Allahumma a'tik riqabana minan nar. Yang kedua, berdoa dengan doa Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Memohon untuk diterimanya seluruh amal yang dilakukan di bulan Ramadan. Ya. Yang ketiga, Allahumma balighna lailatul qadar. Ya Allah, pertemukan kami dengan malam Lailatul Qadar. Nah, jadi di awal Ramadan itu sudah mulai berdoa seperti itu. Masalah nanti bagaimana tanda-tandanya, apakah dapat atau tidak, kita serahkan pada Allah. Nah, karena tidak ada tanda lahiriah seperti dapat bintang di punggung itu yang nggak ada. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala hal selama mengaji bersama. Dan insyaallah kita lanjutkan setelah Ramadan sesuai dengan kesepakatan takmir. Kalau saya masih lanjut ya lanjut, kalau tidak ya monggo, mungkin banyak ustaz-ustaz yang lain yang bisa meneruskan. Terima kasih selama ini bersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.